Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Gusnam Haris SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Produk dan Industri Halal kelas C. Di sini saya Wike Juniati selaku presentator materi ketiga, yakni kelembagaan dalam industri halal. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai konsep halal dan haram. Dalam Islam, segala benda adalah boleh dikonsumsi, kecuali yang secara spesifik disebutkan dilarang dalam Al-Quran. Di sini saya memakai dasar hukum dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal, baik yang berkualitas. Allah juga memerintahkan supaya dalam mengkonsumsi makanan haruslah memenuhi kebutuhan tubuh dan tidak berlebih-lebihan. Al-Quran juga memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi barang yang halalan thayyiban. Halal adalah hal yang tidak dilarang nas syariat baik dalam Al-Quran maupun hadis, sedangkan thayyiban setidaknya mencakup 3 hal, yaitu statusnya halal, tidak membahayakan badan, pikiran maupun jiwa, serta layak dan enak dikonsumsi. Nah, thayyiban ini lawan katanya adalah habits, yang merupakan turunan dari kata khabutha yakhbuthu khubthan. Dalam Mu'jam al-Wasit diartikan sebagai suatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenangkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah sertifikasi halal di Indonesia. Nah, peristiwa tentang kasus sertifikasi halal pernah terjadi pada tahun 1988, di mana sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Nah, pada saat itu Profesor Dr. Tri Susanto MAPPSC dari Universitas Brawijaya itu menemukan adanya produk turunan dari babi seperti gelatin maupun lemak babi pada makanan dan minuman. Nah, kasus ini menyangkut besarnya urgensi sertifikasi halal, karena selain sebagai bentuk jaminan kehalalan produk, sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah pada produk. Brand yang bagus dan terkenal sekalipun bisa rusak dan hancur karena isu terkait kehalalan. Hal itu kemudian menjadi masalah nasional yang mendampaknya penjualan produk pun mengalami penurunan signifikan sebesar 20-30%. Nah, pada tahun 1989, MUI memecahkan masalah tersebut dengan mendirikan lembaga untuk studi tentang makanan dan obat-obatan yang dikenal dengan LPPOM MUI. Nah, saat itu sertifikasinya masih bersifat sukarela, belum terstruktur secara sempurna. Kemudian, pengaturan pemerintah sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama. Ini termuat pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Kemudian, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal sebagai LPPOM MUI. Pembentukan LPPOM MUI ini didasarkan atas mandat dari pemerintah agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Nah, kasus Ajinomoto tahun 2001, saat itu awan mendung mengguyuti langkah PT Ajinomoto Indonesia. Dengan berat hati, manajemen penyedap rasa itu harus menarik puluhan ribu ton produknya yang terlanjur beredar di pasaran.
Tindakan ini karena MUI telah menjatuhkan vonis bahwa ada lemak babi pada bumbu masak cap mangkok merah itu. MUI secara resmi mengeluarkan fatwa agar masyarakat tak mengkonsumsi produk Ajinomoto terhitung tanggal 13 Oktober hingga 24 November 2000. Kemudian, Ajinomoto telah memperoleh sertifikat halal sejak 19 Februari 2001. Sertifikat itu dikeluarkan setelah produk lamanya ditarik dan Ajinomoto memproduksi lagi sesuai dengan ketentuan MUI. Sertifikat halal yang baru itu menyebutkan bahwa produk Ajinomoto menggunakan mamino, yaitu bahan dari sari kedelai. Nah, pada tahun 2014, tepatnya tanggal 17 Oktober, dikeluarkan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sertifikasi halal era 2001 masih terkesan sukarela, sektoral, parsial, inkonsistensi, serta tidak sistemik yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat, belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan itu, maka pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH dan kemudian disahkan Presiden RI ke-6 yaitu saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 disahkan, kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019. Berupa rincian tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan secara rinci mengenai tugas, wewenang, dan fungsi dari institusi-institusi yang terkait dalam sertifikasi halal, yaitu ada 3, BPJH, MUI, dan LPH. Kemudian pada tahun 2019 juga, tepatnya tanggal 17 Oktober, dikeluarkan maklumat bahwa wajib untuk sertifikasi halal semua produk yang beredar di Indonesia. Itu termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk, baik barang maupun jasa yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH ini resmi launching tanggal 11 Oktober 2017. Nah, BPJPH ini merupakan lembaga eselon tingkat 1 atau dirjen dan dipimpin oleh Kepala BPJPH. Eselon 1 merupakan hierarki jabatan struktural yang tertinggi dalam tatanan kementerian. Bisa dilihat gambar skema organisasi dari Kemenak sendiri, BPJPH merupakan eselon 1. Kemudian lembaga pemeriksa halal atau yang disebut LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Kemudian MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya, kita kenal dengan segitiga emas jaminan produk halal, di mana 3 lembaga atau institusi ini saling bekerja sama terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH ini bekerja sama dengan LPH dan MUI. Nah, BPJPH sebagai regulator sertifikasi halal di Indonesia memiliki wewenang seperti merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, dan lain-lain.
Kemudian LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, ini bisa didirikan oleh universitas, yayasan, atau perkumpulan Islam. Nah, kerjasama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Nah, contoh LPH pertama yang didirikan BPJPH tahun 2020 adalah PT Skovindo, sebuah perusahaan BUMN. Nah, ruang lingkupnya memeriksa meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Nah, adapun ruang lingkup pemeriksaan dari bidang jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kemudian ada lembaga ketiga, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Tugas MUI ini membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan suatu makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dan agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. Nah, kerjasama BPJPH dengan MUI ini dilakukan dalam bentuk yang pertama, sertifikasi auditor halal. Auditor halal ini yang memeriksa kehalalan suatu produk. Yang kedua, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk. Nah, kemudian ini ada proses untuk pengajuan sertifikasi halal. Bisa dilihat, pertama yang dilakukan adalah pelaku usaha mendaftarkan berkas-berkas produknya ke BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan administrasi. Nah, ketika dokumennya ini sudah diserahkan kepada BPJH, dalam 20 hari kerja BPJPH akan bekerja sama dengan LPH untuk memeriksa kehalalan dari produk yang dilakukan oleh pelaku usaha tadi. Kemudian jika tidak memenuhi syarat administrasi halal, maka berkas akan dikembalikan. Namun jika memenuhi syarat administrasi halal, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan sidang fatwa halal yang dilakukan oleh para pakar MUI dan instansi terkait ini selama 30 hari kerja. Nah, dalam sidang ini ketika barang yang diajukan oleh pelaku usaha ini memenuhi halal, maka akan dilakukan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH ini selama 7 hari kerja. Jika tidak memenuhi syarat halalnya, maka akan ditolak pemberian sertifikat. Nah, ketika suatu barang dinyatakan udah halal oleh para pakar, BPJPH akan mengeluarkan penerbitan sertifikat halal kepada pelaku usaha tadi, dan pelaku usaha tadi akan mendapatkan sertifikat halalnya. Perlu diketahui bahwa sertifikat halal ini berlaku selama 4 tahun. Mungkin sekian pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan, saya membuka pintu seluas-luasnya untuk para penyimak video ini untuk mengajukan pertanyaan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.